Alhamdulillah pagi hari ini insya Allah berkenan dan berkesempatan memberikan tausiah, memberikan pembinaan kepada kita semua. Yang kami hormati para ustadz, ustadzah, tim manajemen Yayasan Ukhuwah Islamiyah. Yang kami hormati para kepala sekolah SD Al-Uswah 2, Ustadz Mizan, SMP IT Al-Uswah, Ustadz Dimas Iqbal, SMA IT Al-Uswah, Ustadz Ari Suara. Yang kami hormati para asatidah, guru dan karyawan Al-Uswah Surabaya dan genap jajaran karyawan di bawah Yayasan Ukhuwah Islamiyah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat yang tiada henti, memberikan rahmat, memberikan hidayah kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan yang dengan demikian kita bisa terus beraktivitas, kita terus bisa memberikan kemanfaatan untuk sesama, terutama mengabdikan, mengkaryakan segala potensi kita di bidang pendidikan SD maupun sampai dengan SMP IT Al-Uswah Surabaya. Kedua kalinya semoga salawat dan salam tetap tersampaikan kepada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan risalahnya lah kita sebagai manusia akhir zaman akhirnya tahu mana yang hak untuk kita laksanakan, untuk kita tingkatkan dan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Dan akhirnya juga kita tahu mana yang batil untuk kita jauhi, mana yang batil untuk kita hindari. Para ustadz, ustadzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan pukul 10 nanti kurang lebih acara kita bersama Yayasan Ukhuwah Islamiyah dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua bacakan tilawah, dan yang ketiga langsung pembinaan dari beliau yang terhormat Profesor Mukhtasar. Dan selanjutnya akan disampaikan beberapa sosialisasi kebaikan dari manajemen Yayasan Ukhuwah Islamiyah. Dan akan insya Allah ditutup doa bareng-bareng bersama Ustadz, Ustadzah yang telah ditugaskan nanti. Insya Allah yang bertugas tilawah adalah Ustadz Fathul Mubin dan nanti doa adalah Ustadz Tamhid As-Siddiqi. Ustadz-ustadzah sekalian, oleh karenanya mari sama-sama kita buka forum pagi hari ini agar keberkahan selalu menyertai langkah-langkah kita, terutama forum pagi hari ini. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ustadz, ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan dan kesejukan hati kita di pagi hari ini akan kita perdengarkan tilawah Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Fathul Mubin dari SMA IT Al-Uswah Surabaya. Kepada Ustadz Fathul Mubin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz-ustadzah yang saya hormati, izinkan saya membacakan surat Toha ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah la ilaha
إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أثري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا صدق الله العظيم. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Fathul Mubin. Semoga tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Fathul Mubin tadi membawa keberkahan, membawa kesejukan, dan menjadi syafaat kita nanti di akhirat kelak. Ustaz-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini, saya mengingatkan kembali kepada para ustadz-ustadzah untuk yang pertama merinim nama masing-masing dengan diawali unit masing-masing dari SDIT underscore nama, SMPIT, SMIT atau SD2. Monggo dipersilakan. Kemudian ustadz-ustadzah yang dari unitnya sudah disiapkan presensi, monggo bisa diisi terlebih dahulu presensinya. Atau kalau SD Surabaya nanti bisa jadi satu di KDR yang diisi hari ini, insya Allah. Untuk SMA presensinya di untuk akhir. SMA IT Ustaz. Untuk SMA IT presensi di akhir nanti di-share sama Ustadzah Velia melalui grup. Baik, terima kasih Ustadz Haris informasinya untuk presensi dari SMA IT. Insya Allah akan di-share nanti di pertengahan acara atau di akhir acara. Gitu ya. Begitu juga bisa jadi dari SMP, ya, SD2 dan SDIT Al-Uswah Surabaya. Saudara sekalian, insya Allah tema kita hari ini adalah refleksi tahun baru Hijriah 1443 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang bertepatan di bulan Agustus, 2 sejarah besar gitu ya. Yang insya Allah akan kita dengarkan panjang kali lebar insya Allah nanti refleksinya dari Ustadz Profesor Muhtasar.
Saudara sekalian, sambil menunggu beliau-beliau untuk hadir bersama kita, juga kami mengingatkan kembali para Ustadz kepala sekolah ataupun koordinator jenjang masing-masing. Bagi timnya yang belum ada di forum ini, bisa diingatkan kembali di grup-grup untuk dimotivasi, untuk diajak atau diingatkan kembali agar supaya kegiatan-kegiatan kebersamaan kita diikuti, dirasakan sehingga nanti pemahaman kita, suhu kita bisa sama di bawah Yayasan Ukhuwah Islamiyah ini. Karena insya Allah dengan pembinaan-pembinaan yang rutin, pembinaan-pembinaan yang kita dapatkan dari yayasan, dari pimpinan masing-masing akan menjadi isian semangat begitu ya, cas bagi kita untuk menjalani hari-hari tugas-tugas kita di unit masing-masing lebih baik lagi. Baik, Ustadz sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah, yaitu yang terhormat Ustadz Muhammad Idris Effendi. Kepada beliaunya, Ustadz Muhammad Idris Effendi, kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Ustadz Nadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Ustadz sekalian, kita bersyukur pada Allah hari ini bisa dimudahkan untuk berjumpa kembali di ruang virtual dalam agenda pembinaan rutin dari yayasan yang dijadwalkan setiap Sabtu pekan keempat, ya, setiap Sabtu pekan keempat. Dan alhamdulillah ini terlaksana walaupun kami melihat masing-masing sekolah sudah punya agenda yang waktunya atau harinya bersamaan, ya. Dan alhamdulillah pula bisa diatur. Seperti SMA hari ini ada pertemuan besar, ya. Pertemuan dengan para orang tua. Dan alhamdulillah bisa dilaksanakan nanti jam 10. Saya kira di unit yang lain juga punya agenda-agenda lain. Tapi kita berharap Ustadz kehadiran kita pagi hari ini kita niatkan pertama, ini bagian dari kesempatan kita untuk talabul ilmi, mencari ilmu, dan itu mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah, insyaallah. Yang kedua, ini bagian dari sarana kita untuk mericas, ya, untuk meningkatkan semangat kita, motivasi kita, dan juga meluruskan orientasi niat kita untuk berjuang, berkarya di lembaga dakwah di bidang pendidikan ini. Dan alhamdulillah pagi ini Ustadz Mutasar di tengah kesibukannya berkenan hadir, dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga setiap Sabtu pekan keempat ini menjadi waktu yang kita nanti-nantikan, karena begitu kita mengikuti pembinaan-pembinaan rutin dari yayasan ini, semakin meningkat semangat kita dalam berjuang di Al-Uswah, semakin bertambah wawasan dan keilmuan kita, dan juga semakin meningkatkan ukhuwah di antara kita semuanya, yang itu semuanya menjadi modal berharga kita untuk berjuang dalam jangka panjang, insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ustadz Adim, karena Ustadz Mutasar alhamdulillah sudah hadir bersama kita, dan untuk efektivitas waktu kita segerakan mendengarkan arahan dari beliau, taujih dari beliau untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Idris. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Para ustadz-ustadzah sekalian, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Profesor Muhtasor, pembina CSIT Indonesia sekaligus Ketua Yayasan Ukhuwah Islamiyah yang menaungi kita semuanya di unit Al-Uswah. Dan insya Allah 1 jam lebih ke depan kita akan mendengarkan
tausiah beliau. Kita akan mendengarkan pembinaan dari beliau. Oleh karenanya, para ustadz-ustadzah sekalian, mohon bisa menyimak dengan seksama, mencatat, dan menyiapkan pertanyaan yang insya Allah di setengah jam terakhir beliau nanti kita akan beri kesempatan untuk kita bertanya dan didiskusikan oleh beliau apa yang menjadi jawaban-jawabannya. Baik, para ustadz-ustadzah sekalian, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Profesor Mutasor. Assalamualaikum Ustadz Mutasor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sehat, Adin Ustadz? dan Ustadz-ustadzah semuanya dari Al-Uswa, Masya Allah, senang sekali. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah kami insya Allah sudah sehat semua Ustadz dari melewati beberapa kondisi yang lalu, Juli, dan Alhamdulillah di bulan Agustus sampai akhir Agustus ini dari SIT Al-Uswa, SD2, SMP, SMA IT Al-Uswa sudah tidak banyak kami dengar yang sakit gitu ya. Alhamdulillah sudah sehat semuanya insya Allah. Alhamdulillah. Baik para ustadz-ustadzah sekalian, insya Allah 1 jam ke depan kita akan mendengar paparan dari beliau tentang refleksi tahun baru Hijriah 1443 dan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kepada yang terhormat Ustadz Mukhtasor, waktu dan jaringan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ustadz, para ustadzah, kawan-kawan semuanya, seluruh keluarga besar, karyawan dan semuanya yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak manfaat, banyak keberkahan dan kira-kira bisa mengobati kerinduan kita ya, Masya Allah, luar biasa. Saya senang hari ini bisa bertemu dengan kita semuanya meskipun online ya. Harusnya ini bisa ketemu darat itu sambil sarapan pecel itu enak ya, jam 7 gini enak sekali. Tetapi online enggak apa-apa dan senang ini saya lihat kawan-kawan sudah yang sakit sudah sembuh dan banyak ya yang sakit. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan yang sembuh yang sakit segera sembuh. Dan saya senang ini yang di layar saya yang muncul pertama itu gambarnya Ustadzah Ita Rahmawati. Jadi langsung senang saya. Tadi ketika salam yang jawab suaranya keras juga termasuk Ustadzah Ita. Berarti kalau Ustadzah Ita sudah sehat, insya Allah yang lain awet sehat juga insya Allah ya. Amin, amin, amin. Amin. Amin, Allahumma amin. Insya Allah. Baik, kawan-kawan sekalian, saya mau share nih ya PPT supaya kita mudah untuk ngikutin. Kita diminta untuk merefleksi hijrah, tahun baru hijriah dengan kemerdekaan. Jadi kata kuncinya adalah hijrah dan kemerdekaan. Apakah slide saya sudah tampak jelas di layar? Sampun Ustaz. Ya, oke. Jadi ini ada beberapa poin di situ ya. Yang kalau kita bisa lihat, pertama tentang tahun baru hijriah, kemudian yang kedua tentang nilai-nilai dari hijrah itu sendiri, yang ketiga adalah makna kemerdekaan Indonesia. Nanti ada hubungannya itu nilai-nilai hijrah dengan makna kemerdekaan Indonesia. Baru kemudian susunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Kemudian agenda mewujudkan Indonesia maju dan tangguh. Saya tidak tahu kita bisa menyelesaikan berapa topik di sini, tapi kita mulai saja. Kayaknya enggak semuanya bisa selesai, enggak apa-apa. Yang pertama, kalau kita bicara tahun baru hijrah, kawan-kawan sekalian. Ya ini banyak guru-guru sejarah, guru agama Islam, para ustadz-ustadzah, tapi barangkali saya akan memberikan perspektif barangkali mungkin ada yang sama, tapi mungkin ada yang berbeda. Yang pertama adalah kata hijriah yang kita gunakan di dalam kalender hijriah itu merujuk pada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu dilakukan dalam salah satu episode perjuangan dakwah.
Nah, ini yang saya kira penting. Ada kata kunci di situ. Kata kuncinya apa? Itu adalah episode perjuangan dakwah. Jadi hijrah itu konteksnya dalam perjuangan dakwah. Bukan mutasi kerja atau pindah kuliah, bukan ya. Kalau kawan-kawan yang punya suami atau istri yang mendapatkan pekerjaan, kadang-kadang mutasi, dipindah di kota ini, di kota itu. Tetapi biasanya mutasi seperti itu dalam konteks naik jabatan. Ya kan, dipromosikan, gajinya tambah besar, dan seterusnya. Tetapi orang hijrah itu, kawan-kawan sekalian, adalah melakukan perjuangan dan berkorban meninggalkan segalanya dalam perjuangan itu. Para sahabat yang dari Mekah ke Madinah itu bukan promosi jabatan tadi, tapi meninggalkan profesinya. Jadi kalau jadi guru di Mekah, misalnya gampangannya guru SDIT di Mekah, karena ditinggal itu, ya. Kalau punya tanah, sertifikat tanah sedang diurus di Mekah, ditinggal itu. Maka orang-orang yang punya aset, punya jabatan, punya pekerjaan, punya profesi yang sukses sekalipun di Mekah, itu ditinggalkan dalam rangka hijrah ini. Ya, ketika masuk Madinah, sebagian di antara mereka itu kehilangan profesi masa lalunya. Jadi yang sebagian besar bahkan ya, kalau saya nyebutnya ada tekanan demografi di Madinah itu yang menjadi lebih sulit. Jadi penduduk Madinah itu jumlahnya tadinya tertentu dengan banyak profesi petani kurma, ya kan? Kalau di Madinah kan banyak pertanian, beda dengan di Mekah. Mudah-mudahan saya doakan kawan-kawan semua di sini nanti mendapat kesempatan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji sehingga bisa ke Mekah dan Madinah ya. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi kita harus siapkan sejak sekarang untuk persiapan mendapatkan kepantasan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi kalau kita lihat kondisi lingkungannya berbeda antara Mekah dan Madinah itu, dan profesi orang-orang yang berada di Mekah dan Madinah itu juga berbeda. Sehingga kalau kawan-kawan membayangkan sahabat itu pindah dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang yang profesinya berbeda di Mekah itu berada di tempat yang baru yang belum tentu bisa bekerja dengan model pekerjaan di Madinah, ya kan? Ya tadinya adalah banyak para pedagang yang bukan petani, sementara di Madinah itu adalah pertanian yang banyak, yaitu kurma dan itu. Nah, kawan-kawan sekalian, ini menunjukkan kepada kita betapa kesulitan demi kesulitan itu terjadi. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu kemudian ketika dipersaudarakan yang diminta tunjukkanlah di mana pasar. Ya karena memang profesi dia bukan petani. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini menunjukkan pada kita banyak hal lah yang bisa kita garis bawahi. Tetapi satu hal yang saya mau tekankan di sini, bahwa para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan episode perjuangan dakwah itu bahwa pengorbanan itu di atas segala-galanya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwa pekerjaan, bahwa profesi itu urutannya nomor 2. Jangan dibalik, jangan dibalik. Oleh karena kita ingin mencari maisha, oleh karena kita mencari kesuksesan profesi, kemudian kata perjuangan dalam dakwah itu tidak mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran, sehingga kadang-kadang tertinggal dalam agenda-agenda kita. Itu nomor 1. Nomor 2, kawan-kawan sekalian, kalau kita bicara tahun baru Hijriah, itu permulaannya adalah 1 Muharram, ya bulan Muharram. Dan ternyata 1 Muharram itu bukanlah didasarkan pada tanggal Nabi berangkat dari Makkah, dan bukan juga tanggal di mana Nabi sampai Madinah. Jadi 1 Muharram itu bukan tanggal yang secara langsung terkait dengan proses hijrah itu sendiri. Karena kita tahu Nabi itu hijrah itu tanggal berapa? Berangkatnya tanggal berapa dari Mekah ke Madinah? 1 Rabiul Awal, ya kan? Kalau kita hitung dari prosesi beliau menempuh rute untuk keselamatan dakwah beliau, rutenya kan kalau dari
Mekah ke Madinah itu harusnya ke utara kan, kalau kita lihat peta itu. Tapi Nabi turun dulu ke bawah, ke selatan, dan mampir ke Gua Thur, ya kan? Dan itu terjadi kalau kita hitung dalam sebagian catatan, ya itu ada tanggal 26 Safar. Jadi 26 Safar berangkat dan kemudian tanggal 1 Rabiul Awal baru berangkat betul-betul gitu kan, karena singgah dulu di Gua Thur. Artinya apa? Artinya apa? Berarti tahun baru Hijriah itu bukan tanggal keberangkatan Nabi atau tanggal tibanya Nabi di Madinah dalam hijrah itu. Maknanya adalah ini memberi pesan kepada kita, bukan detail ketepatan tanggalnya yang kita pentingkan. Ya, jadi kalau kita buka tahun baru Hijriah kalender, atau kita memperingati itu, memuliakan itu, atau kita menghormati para sahabat-sahabat yang berijtihad menetapkan kalender itu, maka sebenarnya yang paling penting di sini justru bukan tepatnya tanggalan, tapi nilai-nilai dari peristiwa hijrah itu sendiri yang harus kita tekankan. Ya, jadi nilainya, value-nya apa? Pelajarannya apa, inspirasinya apa, dan kira-kira kita bisa mempelajari di mana untuk menjadi orang-orang hebat di dalam kehidupan dunia itu, dan kemudian insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi dan para sahabat itu, itulah yang menjadi percontohan dalam kehidupan kita, terutama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, kawan-kawan sekalian. Kalau kita lihat penetapan kalender Hijriah itu dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun berapa? 638 Masehi. Artinya apa itu? Jadi penetapannya misalnya sekarang begitu ya, 638 Masehi. Itu berlakunya kalender itu zaman Khalifah Umar bin Khattab itu diberlakukannya sejak 17 tahun yang lalu. Ya, di zaman hijrah itu, zaman Nabi yang memimpin, bukan Umar bin Khattab. Artinya apa? Ini ada keputusan yang berlaku mundur ya, keputusan yang berlaku mundur. Jadi ini luar biasa, peristiwanya sudah terjadi 17 tahun yang lalu, ditetapkannya kemudian ini. Nah, ini juga memberi pesan yang penting bagi kita bahwa peringatan kalender Islam atau tahun baru Hijriah itu bukan sebatas kita itu memelihara seremonial ya, seremonial tahun per tahun. Tapi para sahabat mengajarkan kepada kita bahwa setelah 17 tahun pun itu tidak pernah padam ya dalam pikiran hati mereka bahwa itu adalah peristiwa yang penting. Jadi ada semangat hijrah, ada keteladanan yang terus menyala sepanjang masa di dada para sahabat itu. Jadi memelihara hal yang baik dan terus berkobar sepanjang waktu itu adalah keteladanan, inspirasi yang terus-menerus. Jangan misalnya pada waktu dulu masih muda semangat, sudah punya anak 1, 2 turun, gitu ya, masih muda semangat, satu punya tantangan sedikit ada mundur. Masih muda semangat, kita ingin jadi guru gitu ya, tetapi begitu jadi guru sungguhan, kemudian anaknya banyak ternyata susah, mundur. Jangan, ya jangan ini. Jadi intinya ada semangat itu meskipun lama bertahun-tahun, itu justru bergemuruh, bertumbuh, berkobar, dan kemudian menyala, menyebar. Dan akhirnya itulah Islam itu kita nikmati meskipun posisi kita sangat jauh dari Mekah dan Madinah hari ini. Tidak mungkin hari ini, kawan-kawan sekalian, kalau kita tidak mendapatkan semangat itu dari para sahabat ya yang menyebarluaskan Islam itu nggak mungkin hari ini kita bisa mengenal Islam. Ya, bagaimana orang bisa bertebaran di muka bumi itu karena apa yang mereka dengar dari riwayat-riwayat itu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya kan, mungkin yang paling sering terngiang-ngiang di hati kita adalah ketika proses yang sangat jauh itu di Turki dengan terbukanya Konstantinopel. Itu kan sebenarnya adalah inspirasinya sejak zaman Nabi, ketika Nabi bersabda bahwa nanti kota itu akan dibebaskan oleh pemimpin sebaik-baik pemimpin dan diikuti oleh pasukan sebaik-baik pasukan.
Maka kalimat itu menginspirasi semua para sahabat yang mendengar, dilanjutkan generasi berikutnya ratusan tahun, itu tetap menyala. Jadi ini yang penting adalah semangat hijrah dan keteladanan itu harus tetap menyala sepanjang masa di dada kita, bahkan terus berkorban terus menerus. Kalau gampang layu, ingat kembali. Kalau gampang layu, ingat kembali ada nilai-nilai yang hilang di dalam batin kita ini. Ini yang saya kira penting. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi bicara tentang apa inspirasi dari tahun baru Hijriah, ya. Yang kedua ini tentang hijrahnya itu sendiri. Ya, kalau tentang kita bicara tentang hijrah, kawan-kawan sekalian, kalau kita bicara tentang hijrah, itu ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Hadis Nabi ini kita bacakan ya, bahwa la hijrata ba'dal fath. Ya, tidak ada hijrah, tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah, setelah terbukanya kota Makkah, setelah Nabi hijrah di Madinah itu kemudian bisa kembali ke Mekah dan kemudian digambarkan dalam Quran idza jaa nasrullahi wal fath, itu kan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah kota Mekah itu. Walakin jihadun wa niyat. Ya, tetapi yang ada itu adalah berjuang, berjihad, berjuang, pengorbanan, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya kira ini penting, hijrah yang ada adalah tekad atau niat untuk meninggalkan segala keburukan kepada kebaikan. Serta perjuangan dalam meninggalkan keburukan itu. Bukan hanya bertekad ya, tetapi ada usaha sungguh-sungguh, ada perjuangan, ada pengorbanan, bahkan tadi berani meninggalkan yang dimiliki dalam rangka kebaikan masa depan di dunia dan di akhirat. Ya, juga di sana ada tuntutan, bahkan bisa keluar dari Mekah dalam rangka membela agama, dalam rangka memperjuangkan kebebasan, dalam rangka mendapatkan kemerdekaan, itu bisa ditinggalkan hal-hal yang lain. Nah, ini saya kira yang penting. Bahkan kita mengingatkan hadis yang sangat terkenal itu ketika dalam riwayat dari Umar bin Khattab ya, sahabat radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat, itu hadis yang sangat terkenal itu kan sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Itu kan dihubungkan. Ya, barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan itu, dengan balasan berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Tetapi barang siapa yang berhijrah karena dunia atau wanita atau kekasih yang dicintainya, maka fahijratuhu, ya kan, maka hijrahnya dia itu seperti orang-orang yang hanya mengejar itu saja, dunia dan pasangannya itu. Nah, ini saya kira penting menjadi penekanan pada kita, kalau kita sekarang harus menata niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berjuang sungguh-sungguh, bahkan dengan tuntutan itu yang lebih dari sekedar rata-rata kebanyakan orang melakukan usaha-usahanya. Nah, ini saya kira penting. Kemudian kalau kita lihat ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 218 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayat ini banyak sekali dimensinya, tetapi saya ingin menggarisbawahi konteksnya dengan diskusi kita yang tadi adalah bahwa ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Artinya apa? Tanda orang yang ada hubungan dengan Allah. Ada pengharapan yang besar kepada Allah. Orang yang menuju pada
kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu mereka tanda-tanda dari orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad yang sungguh-sungguh itu. Jadi ini saya kira penting. Kalau orientasinya kemudian pada Allah Subhanahu wa taala, maka digambarkan orang-orang yang berhijrah maupun yang menyambut mereka berhijrah di Madinah. Yang berhijrah disebut dengan muhajirin, yang menyambut mereka disebut dengan ansor. Orang-orang itu menunjukkan kepada kita bagaimana berorientasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan apa yang dilakukan itu dalam perjuangan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain-lain itu hanya konsekuensi dan bonus-bonusnya saja. Maka di dalam surat Al-Hasr 59 ini, ayat suratnya ke-59, ayat yang ke-9, itu menggambarkan bagaimana orang Ansor yang menerima kaum Muhajirin itu ya bersikap. Itu juga menunjukkan bagaimana cintanya pada Allah yang kemudian terrefleksikan cintanya kepada saudaranya yang berhijrah itu. Ya. Dan demikian juga orang yang berhijrah menunjukkan cintanya pada Allah Subhanahu wa taala dan merefleksikan cinta itu dalam pergaulannya dengan orang-orang yang menolong mereka di Madinah. Maka di gambar ayat ini, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin itu, maka orang Ansor itu mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Gitu kan? Ya, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah itu, ya. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Tidak menaruh keinginan terhadap saudaranya yang berhijrah itu. Enggak, ya. Bahkan dikatakan di sini wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, dan mereka bahkan mengutamakan saudaranya yang berhijrah itu atas diri mereka sendiri, meskipun mereka sedang memerlukannya. Nah, ini penting. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ayat ini ya, yang sebelah kanan baris yang ke-1 2 3 4 ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya. Wa ma dikatakan di situ, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran. Nah, ini penting. Ya, siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kawan-kawan sekalian, coba bayangkan dalam situasi kita sekarang hari ini, dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita, ini level nomor 4 yang tinggi sekali. Ya. Jadi ini kalau bintang, bintang 4. Ya, bintang itu bintang 4. Levelnya itu 4. Level yang paling rendah itu orang yang memanfaatkan kesempatan untuk dirinya sendiri, bahkan berani untuk mengambil yang bukan haknya. Kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu mereka yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Ya kan? Dan itu menjadi musuh bersama. Dan mereka melakukan itu tidak berani terang-terangan karena malu sebenarnya menyadari bahwa itu tidak benar. Demikian juga dalam kehidupan organisasi, kehidupan bersama. Kadang-kadang ada orang yang mengambil manfaat dari lingkungannya, mengambil manfaat dari organisasinya, lebih besar daripada kontribusi dia. Itu sebenarnya mereka sedang mengambil manfaat seperti benalu, tetapi bukan berkontribusi membangun organisasi. Sama dengan orang-orang yang korupsi, itu semangatnya, nilainya ya. Itu kelas yang paling rendah. Ya. Nah, kalau kita bisa naik kelas yang lebih nomor 2 saja, itu di Indonesia ini atau di negeri-negeri pada umumnya itu sudah baik luar biasa. Apa itu? Mereka yang tidak mengambil haknya, gitu kan? Tidak mengambil haknya itu sudah pokoknya tidak mengambil haknya saja, gitu ya. Netral saja, itu sudah naik kelas dan mereka sudah dihargai menjadi orang yang baik. Tetapi orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman itu harus naik kelas yang ketiga, yaitu apa? Berani berkorban. Maka diajari tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Mereka berinfak di jalan Allah dan mereka melakukan yang terbaik, baik itu dari sisi mengajarkan ilmu pengetahuan, mensedekahkan harta yang dimiliki, mewakafkan atau mengorbankan waktunya untuk kepentingan yang lebih banyak.
kepentingan umum, kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat yang luas, kepentingan bangsa dan negara. Ya, bahkan itu nomor 3 itu baik kan? Baik. Yang nomor 4 kawan-kawan sekalian, ini yang gambarkan para sahabat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di sini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tidak hanya memberikan yang dimiliki, tetapi mereka mengutamakan bahkan ketika dia membutuhkan itu tetap diberikan pada saudaranya. Saya sedang bayangkan ya. Saya sedang bayangkan kalau di Al-Uswah tiba-tiba guru yang sedang kesusahan itu dibantu, ya kan? Dibantu dengan bantuan yang nilainya cukup besar dibanding saudara-saudaranya. Kira-kira heboh nggak? Heboh. Kok dia saja yang dibantu, kok saya tidak, gitu kan? Nah, itu yang terjadi kira-kira loh ya. Bukan di Al-Uswah, di tempat lain kira-kira. Ya, kalau di tempat lain kan begitu. Kalau ada organisasi terus saudaranya dibantu, kemudian dia tidak karena organisasi ini punyanya cuma terbatas, sementara melihat kawan kita ini sedang dalam kesusahan, kita bantu. Itu yang lain itu istilahnya Mary. Tahu Mary ya? Mary itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Mary. Apa? Mengirikan, mengharapkan saudaranya. Ini enggak ada. Ini dikatakan di ayat ini, tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap anugerah yang diberikan, pertolongan yang diberikan kaum muhajirin. Kan muhajirin tadi kondisinya sulit. Meninggalkan semua yang dimiliki ini luar biasa, kemudian ditolong. Maka orang-orang yang melihat, dia kok ditolong, aku kok tidak. Justru kalau kita melihatnya bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Kok saya masuk kelas yang tidak diperhitungkan ditolong ya? Berarti saya nasibnya lebih baik dari dia. Kan begitu. Tidak iri. Tidak iri. Ya kan? Nah bahkan naik kelas yang keempat tadi, kelas yang paling tinggi tadi, ketika kita membutuhkan pun kita rela memberikan, gitu kan? Nanti ada ayat yang lain, bahkan memberikan sesuatu itu adalah yang dicintai ya. Jadi wa'atal mala ala hubbihi dalam surat Al-Baqarah itu memberikan harta yang dicintai. Jadi kalau gerakan itu bukan gerakan kalau levelnya masyarakat Ansor itu kalau gerakan itu bukan gerakan mengumpulkan baju bekas ya. Ya, baju bekas itu bukan begitu. Ya, tapi itu sudah lumayan, itu kelas nomor 2, gitu kan. Kelas nomor 3 ya, kelas nomor 3. Ini kelas nomor 4 yang diberikan yang dicintai. Kemudian mengutamakan dari diri sendiri. Kadang kita mengirit-irit. Ada orang ya, itu menabung, mengirit dirinya sendiri, mengatur-ngatur supaya apa? Bisa membantu orang lain. Ini luar biasa. Ya, itu luar biasa. Seperti bahkan kita melakukan ini pada anak kita. Kalau kepada anak kita ini kan kita bisa ya, mau makan enak, nanti dulu sebentar. Anak saya butuh ini lebih banyak. Uangnya saya pikirkan untuk anak saya. Itu sudah bisa. Maka kita naik kelas bukan hanya untuk anak kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk semesta ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita meletakkan orientasi kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhijrah kawan-kawan sekalian. Sekarang temanya berhijrah itu adalah perjuangan ke jalan Allah, meninggalkan yang buruk menjadi berubah menjadi yang baik. Jadi dari kegelapan kita berpindah menjadi menuju cahaya, membiasakan sesuatu yang tadinya begitu-begitu saja menjadi sesuatu yang lebih produktif, sesuatu yang tidak kita perhatikan secara serius menjadi sesuatu yang kita kelola dengan sungguh-sungguh sehingga terjadi efisiensi, penghematan, produktivitas sehingga kita punya kemampuan lebih tinggi dan kegunaan kemampuan yang lebih tinggi itu adalah untuk membantu yang lebih banyak, berkarya yang lebih banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kalau kita lihat berikutnya nilai hijrah itu ya. Kalau kita bicara ini saya hubungkan dengan konteks kehidupan yang lebih luas kan sekalian karena kita bicaranya tentang Kita bicaranya tentang kemerdekaan ya. Kita bicaranya tentang kemerdekaan. Kalau kita bicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kawan-kawan sekalian, maka sesungguhnya kita bisa mengambil pelajaran yang banyak. Di antaranya misalnya kita mulai dari ayat. Kalau kita bicara ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah.
yang sering sudah pernah saya sampaikan, sebagiannya saya review sedikit saja, tapi bagi guru-guru yang baru belum pernah, ini sekalian untuk kita kalau membaca Al-Quran, kita biasakan dalam konteks yang lebih panjang, yang lebih luas, dan tidak satu ayat begitu saja ya. Biasanya ini kalau ayat 177 kita lanjutkan menjadi sampai 5 halaman dibaca dan direnungi ya, bukan ngebut dibaca saja. Setelah dibaca, direnungi maknanya begitu ya, dan kemudian kita introspeksi, kita refleksikan pada diri kita, dan kemudian kita lihat apa-apa yang perlu kita perbaiki dari diri kita. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ini, kadang-kadang kita terpaku dalam satu ayat tertentu, dan di antara yang sering didiskusikan oleh kawan-kawan dan para ulama, para dai dan seterusnya, itu adalah ayat ini 208 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam itu, fis-silmi dalam kedamaian itu, dalam Islam itu kafah. Ya, secara keseluruhan. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan engkau mengikuti langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa sungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Para mufassirin memberikan pengertian beberapa ayat ya, para mufassirin ahli-ahli tafsir itu. Misalnya kata asilmi ya, asilm itu diterjemahkan dengan kedamaian atau dengan Islam, kata-kata Islam. Ya. Dan kemudian ayat ini menuntut setiap orang yang beriman itu untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam. Jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajarannya, dan menolak atau mengabaikan sebagian yang lain. Orang-orang yang berhijrah, kalau tadinya mengambil sebagian, maka sebagian itu meninggalkan sebagian yang lain, ini berhijrah menjadi mengambil semuanya ya. Mereka dapat atau kalimat ini juga dapat bermakna bahwa masuklah kamu ke semua secara kafah tanpa kecuali. Jangan seorang pun di antara kamu yang tidak masuk ke dalam kedamaian Islam. Jadi bisa dimaknai dari sisi nilai-nilainya, bisa dimaknai dari sisi siapapun juga masuklah dalam Islam. Ini sebagian mufassirin mengatakan begitu, tapi kita lanjutkan ya pembahasan ini. Kalau saya mau bacakan pada kita, supaya kita juga terbiasa baca kitab-kitab tafsir dan sebagainya. Dan saya sering mendengarkan kitab-kitab tafsir secara umum yang ditulis oleh para ulama-ulama, terutama ulama-ulama yang dulu. Tapi dalam konteks kita bicara kemerdekaan, saya juga ingin melengkapi diskusi-diskusi kita dengan ulama-ulama kontemporer. Misalnya adalah yang ditulis oleh Profesor Hamka ya. Kalau kita lihat, beliau ahli agama di negeri ini dan menuliskan tafsirnya, tafsir namanya Tafsir Al-Azhar. Ada yang kawan-kawan yang sudah punya buku tafsir ini? Halo, sudah baca buku tafsirnya Hamka? Belum? Ada. Masya Allah, luar biasa ya. Syukran jazakumullah khairan katsira. Itu cara kita supaya kita hidup di Indonesia lebih relevan ya, lebih relevan. Kalau bacaan kita terhadap kitab-kitab yang dulu gitu, yang lalu-lalu, yang para ulama-ulama salafus saleh itu tetap kita lanjutkan. Kita baca, kita pahami, kita ambil inspirasinya, tapi kita lanjutkan supaya kita lebih menginjak bumi juga ya, karena yang menulis orang Indonesia di negeri kita dan dalam alam modern sekarang ini, sehingga kita bisa nyambungkan antara ya apa yang dulu dan yang sekarang. Apalagi kalau kita lihat dari tulisan-tulisan para tokoh-tokoh kita itu juga mengambilnya inspirasinya juga dari para ulama-ulama terdahulu gitu ya. Nah, digambarkan di dalam tafsir beliau ini adalah ayat ini terkait dengan riwayat ya dari Ibnu Abi Hatim, bahwa saat Ibnu Abbas itu menafsirkannya ayat ini itu terkait dengan adanya ada Yahudi, ada orang-orang Yahudi yang sudah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang sangat kami muliakan.
bolehkanlah ya, izinkanlah kiranya kami tetap memuliakan hari itu, hari Sabtu itu. Dan juga bahwa kitab Taurat pun itu kitab Allah ya. Sebab itu biarkanlah kami kalau malam-malam tetap sembahyang secara tuntunan Taurat ya. Maka kemudian turunlah ayat ini yang menyatakan kalau masuk Islam itu hendaklah masuknya keseluruhan. Janganlah separuh-separuh, mengambil sebagian dan kemudian masih mengikuti sebagian yang lain dari sumber yang lain. Ini saya kira penting ya. Kemudian kalau kita lihat ini penjelasan ya secara pribadi misalnya atau dalam komunitas ya, komunitas masyarakat, Hamka memberikan contoh misalnya, sebelum nenek moyang kita itu memeluk Islam, kita telah mempunyai peraturan-peraturan tentang waris-mewaris dari nenek moyang kita. Ya, beliau menyebutkan misalnya peraturan kalau seumpamanya orang Tapanuli dengan adat patriarch ya. Itu kemudian ada orang Minangkabau yang memiliki adat yang sebaliknya ya. Dan keduanya mempunyai peraturan-peraturan maksiat yang berbeda-beda. Maka masih ada kadang orang yang kurang itminan, kurang tenang dengan hukum waris yang dari Islam itu. Misalnya, itu contoh yang digambarkan oleh Hamka. Ya. Demikian juga dari yang lain-lain ya. Kalau kita baca ayat-ayat ini menggambarkan kalau orang-orang yang non-Muslim sekalipun diseru agar masuk Islam secara kafah, dan yang Muslim agar masuk Islam secara kafah. Nah ini yang kira penting. Kalau di ayat ini khususnya penekanannya adalah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuk Islam secara kafah. Nah, Hamka menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya amat sulit, bahkan tidak ada ya orang yang mampu masuk Islam secara kafah. Kita punya catatan-catatan bahwa ada hal-hal yang belum kita bisa laksanakan. Ada yang ahli ibadah, tetapi terpaksa kadang-kadang utangnya nggak terbayar-bayar. Mungkin dia nggak niat untuk tidak bayar utang, tetapi kesulitan-kesulitan memaksanya seperti itu. Jadi kesulitan itu kadang-kadang menyebabkan kita akan sulit untuk masuk Islam secara kafah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Sebagaimana sebaliknya orang yang kaya, ya, orang yang kaya punya uang yang banyak, ya, mereka berinfak di jalan Allah, tapi kadang-kadang sebagian uangnya itu digunakan untuk hal-hal yang maksiat kadang-kadang dan seterusnya. Jadi banyak sekali dan kita diingatkan terus-menerus seperti itu supaya apa? Kita ingat masuklah Islam dari detik ke detiknya. Dari aspek satu ke aspek yang lainnya seluruhnya, jangan sampai kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah setan sehingga hak-hak orang lain kita abaikan, kewajiban-kewajiban yang ada yang tidak tertunaikan. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi itu, dari sisi pribadi ya. Tetapi saya mau mengajak hari ini karena tema kita itu tentang kemerdekaan. Kalau tema kita tentang kemerdekaan, kita sudah mulai bicara tentang keumatan. Kita bicara tentang kebangsaan dan kita bicara tentang kenegaraan. Maka dalam kehidupan bernegara kita ada hal-hal yang sudah baik. Tapi ada hal-hal yang terus-menerus perlu kita lanjutkan perbaikannya. Nah, ini penting. Jangan kemudian melihat negara ini satu proses yang harus sudah ideal. Seperti juga jangan melihat diri kita harus ideal. Kadang-kadang kita ini atau sebagian kawan-kawan kita itu kalau melihat objek di luar itu tuntutannya tinggi. Harus begini, harus begitu, harus begini. Tetapi begitu melihat diri sendiri, kita ini banyak permaafan terhadap diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa kita banyak kekurangan, tetapi melihat negara ini itu seperti sesuatu yang kemudian banyak kekurangannya dan kalau perlu ada sebagian yang ingin dia dibongkar saja gitu kan, direvolusi. Bahkan kalau dibongkar belum tentu bisa memperbaiki lebih baik lagi. Ini yang saya kira penting kita melihat ya satu proses di sini wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Yang penting itu harus kita jaga, jangan ikuti langkah setan termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti kita dorong anak-anak kita, misalnya yang SMA gitu ya, kalau kuliah nanti jurusannya apa. Itu misi utama yang penting bukan sekedar supaya kita sukses bekerja. Tetapi bekerja untuk apa? Memperbaiki kehidupan di dunia dan di akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehidupan di dunia ini yang hasanah, supaya nanti kehidupan di akhirat juga hasanah. Dan cara menciptakan kehidupan di dunia yang hasanah itu diantaranya bukan hanya aspek-aspek yang kultural yang kita kerjakan dalam hari-hari biasa kita, transaksi sesama masyarakat, tetapi juga aspek-aspek yang bahkan pengaruhnya lebih besar adalah tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena begitu aturan dibuat dalam kehidupan bernegara, itu akan mengikat seluruh anggota-anggota masyarakatnya, maka perubahan itu akan sangat dahsyat. Dan karena itu, kalau seorang Muslim mempengaruhi perubahan secara peraturan perundang-undangan itu, maka dampak perubahannya sangat besar sekali. Kalau kawan-kawan bekerja di sektor itu, termasuk mereka adik-adik kita yang anak-anak kita yang kita dorong lulus SMA itu, maka bertemunya usaha yang dari sisi kenegaraan, kemudian bertemunya mereka dengan usaha yang kultural ya di masyarakat seperti kita, maka ini akan menjadi perubahan yang sangat besar, transformasi untuk kemudian bisa menerapkan nilai-nilai Islam yang lebih komplit ya. Kita mau lihat nilai-nilai Islam itu apa di sini. Kalau kita ulangi ya, misalnya dalam surat 177 ini itu diakhiri dengan ayat ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Demikian itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Itu dikatakan orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhirnya, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi ya, dan itu adalah tentang aspek keimanan. Jadi ini yang penting. Kemudian tadi wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintai. Itu tanda orang yang bertakwa. Kemudian menepati janji, gitu kan? Menegakkan sholat, wa ataz zakah, menegakkan sholat ya dan membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji ketika berjanji. Dan kemudian bersabar dalam segala keadaan dalam rangka berjuang untuk kebaikan itu. Mereka adalah orang-orang yang mampu menunjukkan ya, mereka adalah orang-orang yang benar imannya dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ini dimensinya adalah dimensi iman, dimensi muamalah, dan saya kira kita semua sudah paham ini. Tapi saya ingin melanjutkan di sini kawan-kawan sekalian. Ini kata konteksnya kan bertakwa ya. Konteksnya ini bertakwa. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-179. Itu juga tentang bertakwa di sini ya. Maka dikatakan ayat ini walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi jalan mencapai takwa itu dilanjutkan di sini, itu kaitannya dengan hukum pidana. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu 178 kutiba alaikumul qisas. Ya, itu tentang fil qatla dalam soal pembunuhan. Berarti ini adalah hukum pidana. Jadi di dalam pandangan Al-Qur'an ini jalan mencapai ketakwaan juga ditempuh di samping keimanan dan muamalah tadi, itu adalah penegakan hukum pidana. Kalau di ayat ini, haqqon alal muttaqin 180, ini kaitannya dengan hukum perdata. Kutiba alaikum, ya, diwajibkan kepada kalian, idza hadara ahadakumul maut, kalau ada di antara kalian tanda-tanda kematian, intarokal khaira, dan mereka meninggalkan harta warisan, al-wasiyah, untuk memberi wasiat. Jadi tentang hukum perdata kan ini kan, wasiat dan yang lain-lain itu hukum perdata. Itu hubungannya dengan ketakwaan juga, sebagaimana tentang puasa. Puasa la'alakum tattaqun. Coba bayangkan ini ya, kata-katanya la'alakum tattaqun sama dengan ayat yang 189 tadi, la'alakum tattaqun. Ya kan? Permulaan ayatnya juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebelumnya tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas ya. Jadi sebenarnya struktur ayatnya ini sama. Kata permulaannya dan akhirnya itu sama, tetapi umat ini ya mengingat lebih banyak tentang puasa Ramadan, kan kita syukuri itu, tetapi kita lihat umat ini makin abai tentang hukum pidana, maka penegakan hukum dan yang lain-lain yang tidak diperhatikan oleh umat ini menimbulkan situasi seperti sekarang ini. Jadi karena umat meninggalkan kehidupan yang terkait dengan penegakan hukum, anaknya nggak disekolahkan jadi polisi, anaknya tidak disekolahkan menjadi jurusan hukum, di jurusan hukum. Kalau anak-anak SMA diarahkannya urusannya IPA mulu gitu kan.
kalau nggak jadi insinyur jadi dokter. Ini saya ngomong insinyur loh ya, saya insinyur kan. Jadi tapi saya tidak menginginkan anak-anak kita semua jadi insinyur. Ada juga yang ahli hukum gitu. Ahli hukum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga bisa membangun Indonesia. Melanjutkan para pejuang-pejuang itu untuk memerdekakan Indonesia yang sesungguhnya seperti cita-cita kemerdekaan Indonesia itu. Nah, ini saya kira penting. Jadi anak-anak kita jangan kalau di SMA, jurusannya apa? Dokter. Jurusannya apa? Insinyur. Itu bagus. Tapi jangan juga dikasih kesan. Kalau bisa masuk jurusan IPA itu bintangnya 5 gitu kan. Kalau jurusan sosial itu bintangnya nggak dapet gitu kan. Jadi itu sisa-sisa saja. Itu cara berpikir yang salah. Bahkan di sini nggak ada ini tentang insinyur ya. Nggak ada tentang insinyur, nggak ada. Yang ada tentang hukum. Ya, ini hukum. Jalan untuk mencapai takwa itu hukum. Kawan-kawan sekalian, kalau kita pergi ke luar negeri, salah satu negara yang maju diantaranya karena tata kelola hukum ini luar biasa. Ya, salah satunya yang dihargai adalah profesi hukum. Jadi di Amerika Serikat yang sangat dihormati itu tentang hukum. Ya, tentang hukum. Jadi jurusan hukum itu luar biasa di sana. Kalau di Eropa bahkan itu narasi-narasi tentang sastra, seni dan seterusnya. Ya, para bangsawan itu belajarnya tentang seni. Tapi kalau para pekerja bangsanya pekerjaannya jadi insinyur karena para pekerja itu ya membuat sesuatu. Kalau seniman itu ataupun para sastrawan itu mengembangkan budaya. Ya, jadi akal budi diekspresikan dan kemudian itu memberi arah bagi perkembangan kehidupan manusia dan kemudian lahirlah penerapan itu dalam bentuk karya-karya peradaban. Jadi ini saya mau menegaskan sekali lagi bahwa bidang-bidang ilmu ini penting semuanya ya. Dan ini kaitannya dengan takwa sekarang puasa. Kalau kita lanjutkan di sini apa? Ini hubungan suami istri kan? Hubungan suami istri itu juga begitu tentang hubungan suami istri ketika puasa, dalam masa puasa. Yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun ya. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Ini juga tentang takwa. Hubungan keluarga itu tentang takwa, puasa tentang takwa. Kemudian dilanjutkan begini. Ini tentang ekonomi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu ekonomi, jangan makan harta di antara kalian secara batil. Kalau ini apa? Pertahanan keamanan. Wa qatilu fi sabilillahi ya. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum ya. Dan perangilah di jalan Allah mereka orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan berlebih-lebihan. Ya kita ada tata caranya. Ya ada tata caranya di situ. Dan ini pertahanan keamanan. Jadi kaum muslimin jangan kemudian mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, terpuruk nanti. Nah, kemudian tentang haji, persatuan umat ya, tentang haji. Pesannya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya ini tentang takwa semua. Kemudian kita bicara tentang Robbana atina fid dunya hasanah, membangun kehidupan kenegaraan itu bagian dalam rangka menghidupkan kehidupan yang hasanah. Bayangkan kawan-kawan sekalian, kalau hidup ini kemerdekaan ini tercerabut, negara ini bubar. Apa yang terjadi? Antum bayangkan atau kita bayangkan. Kalau negara ini bubar, yang terjadi adalah penindasan. Yang kaya menindas yang miskin. Yang kuat menindas yang lemah. Posisi umat Islam kira-kira sedang kaya apa sedang miskin? Posisi umat Islam sedang tertindas apa sedang kuat? Kawan-kawan sekalian, maka negara ini wajib dijaga. Kalau tidak, ini nanti akan rusak dan kemudian umat Islam akan terpuruk lebih bahaya lagi. Karena itu wajib di antara kita untuk menyebarluaskan ide pada anak-anak kita dan adik-adik kita sekalian untuk berpartisipasi memperbaiki negeri ini. Dalam segala sisinya, termasuk di bidang kehidupan publik, maka anak-anak kita yang masuk menjadi anggota, menjadi PNS, menjadi polisi, menjadi penegak hukum, menjadi apapun profesi yang penting, itu jadi bagian dari lahan perjuangan itu. Maka dikatakan di sini wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jadi
takwa itu ternyata tercermin dalam berbagai sisi kehidupan pribadi yang kaitannya dengan iman, maupun pribadi berhubungan dengan saudaranya yang lain bermuamalah, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada saat itulah kemudian kita insya Allah berusaha di antaranya, ya, di antara makna. Ini maknanya yang luas sekali, ini ayat yang udkhulu fis silmi kafah. Tapi saya menekankan aspek ini karena kita sedang bicara tentang kemerdekaan. Saya tidak akan bicara tentang kemerdekaan sebelum kita paham ini, karena jangan sampai kita ngomong tentang kemerdekaan di antara pikiran kita laopo ngurusi negara, gitu kan? Akhirnya para ulama kita, di antaranya misalnya Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum, ya, Allah yarham. Beliau menyatakan umat Islam ini seperti mendorong mobil mogok. Ya, dalam konteks negara ini kita membuat umat Islam itu tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, kakek nenek kita itu mendorong terbentuknya negara itu. Ibaratnya mobil ini mogok, didorong sampai nyala, tapi sudah nyala, ya kita ditinggal karena cuma mendorong tugas kita, dadah gitu ya. Kenapa? Itu jangan menyalahkan mereka yang naiki mobil saja, tetapi introspeksilah. Karena memang kita juga nggak bisa nyetir mobilnya, bahkan kita juga nggak punya SIM-nya. Kawan-kawan umat Islam bicara nggak tentang tata kelola negara ini? Bicara tidak tentang hukum-hukum yang berlaku mengikat kehidupan masyarakat ini? Ada sebagian, tapi jumlahnya kecil. Sebagian yang lain bahkan meninggalkan kehidupan keumatan dan kebangsaan dan kenegaraan itu dan pergi menyendiri di benteng-benteng pondok pesantrennya, benteng-benteng sekolahnya, benteng-benteng yang mengisolasi dirinya dengan kehidupan di pasar, kehidupan di pemerintahan, dan kehidupan di tengah pergaulan umat manusia yang luas. Padahal ayatnya menegaskan kepada kita, ya, bahwa umat Islam itu diperintahkan supaya keluar, ya, ukhrijat linas, gitu kan? Ukhrijat linas kepada manusia, bukan ukhrijat kepada santri-santrinya saja, bukan ukhrijat kepada sesama umat Islam saja, ya, bukan ukhrijat keluar pada yang agamanya sama saja, yang bangsanya sama saja. Enggak. Ukhrijat kepada seluruh manusia, ukhrijat linas. Berarti konteksnya bahkan bukan hanya konteks kebangsaan dan kenegaraan, itu konteks kemanusiaan di peran-peran internasional. Apakah kita mendorong anak-anak kita dan adik-adik kita dan juga terutama alumni-alumni kita supaya mereka punya prestasi tingkat dunia yang kemudian bisa menjadi referensi kemanusiaan di dunia. Ini luar biasa pikiran ini. Jadi kita keluar dari situasi yang mengungkung kita. Nggak mungkin kita menjadi yang nyetir mobil tadi, yang kemudian arah mobilnya ihdinas syiratal mustaqim pada jalan yang lurus, mengantarkan negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau kemudian kita posisinya seperti mendorong mobil mogok. Nah, kita tahu Ustadz, kita ini kan guru. Kita ini kan di sini. Betul. Ya, betul. Itu posisi kita di sini. Tapi pikiran kita harus lebih luas dari yang kita kerjakan, sehingga ketika kita memberikan arahan kepada anak-anak kita, inspirasi yang masuk dalam hati dan pikiran mereka adalah inspirasi yang luas dan tidak menjebakkan mereka pada pekerjaan-pekerjaan sempit yang kemudian menjadikan umat Islam termarginalisasi, terpinggirkan, tidak berada dalam mainstream arus pergerakan kehidupan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia menjadi negara yang dicita-citakan oleh para ulama yang menyusunnya, para cendekiawan, para ideolog, para pejuang pada saat itu. Nah, ini yang saya kira penting, saya mau garis bawahi, ya. Nah, karena itu, nah ini yang penting. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz ngapain ngurusin itu? Itu kan akhirnya nanti kita bertemu dengan orang-orang yang nggak belajar agama segala macam. Masya Allah, jangan begitu. Ini saya mau ambil nilai hijrah yang berikutnya. Hijrah pertama Nabi itu, kawan-kawan sekalian, hijrah itu bukan hanya ke Madinah dari Mekah. Hijrah pertama dulu justru Nabi dan para sahabat itu memutuskan
Ya, Nabi mengizinkan para sahabat, sebagian sahabat itu memulai hijrahnya pertama itu bukan ke Madinah, tetapi ke wilayah Abisina atau Habasyah, ya kan? Dan pada saat itu para sahabat terkemuka, ya, yang pilihan itu sampai menyeberang lautan dari Jazirah Arab, menjangkau benua yang baru bagi mereka. Coba bayangkan. Mereka orang-orang gurun tapi berani menyeberang lautan ke benua baru namanya Afrika, ya. Ini luar biasa bahwa bagi pejuang-pejuang itu dalam rangka mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mereka punya perspektif, bahkan ruangan-ruangan itu tidak ada sekat. Bahkan pembatas-pembatas itu hanya imajinasi saja. Lautan pun itu dipandangi sebagai penghubung, bukan pembatas. Ini juga bayangkan. Ini nilai hijrah, ya, bahwa ruangan bukanlah pembatas. Lautan adalah penghubung. Ini luar biasa. Nah, kalau kita dalam konteks kehidupan kenegaraan tadi, ya, saya kira ini partisipasi penting. Cuma kita harus membedakan, ya, kalau tadi bisa membedakan bahwa yang kita pahami dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah pemahaman subjektif kita sebagai diri sendiri dan sebagai umat Islam. Tapi begitu kita dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebagaimana juga Nabi hijrah ke Medina, itu nanti konteksnya berbeda. Kita akan jelaskan lagi. Nah, dalam hal ini saya mau ambil pelajaran untuk yang keempat ini adalah sikap mental para sahabat itu, tantangan kesulitan itu bukanlah penghalang. Persoalan itu tidak untuk dihindari, kawan-kawan sekalian. Tetapi keberhasilan kita menyelesaikan persoalan dan menghadapi penghalang, itulah jalan kita untuk menuju harapan. Ya, harapan-harapan masa depan itu hanya mungkin dicapai kalau kita bisa menyingkirkan persoalan dan menjawab segala tantangannya. Ini penting. Jangan mundur, jangan berhenti, jangan mundur. Nah, pelajaran berikutnya, ini penting sekali, yang ini nomor 4 ini, dan ini relevan untuk kita. Apa itu? Pada hijrah yang pertama ini, para sahabat itu bermigrasinya ke negeri yang raja dan penduduknya itu berbeda agama, kawan-kawan sekalian. Ya, kerajaan Nasrani dipimpin oleh raja yang terkenal adil saat itu. Gelarnya namanya Neges atau Najasyi, istilah kita. Ya, nama dia adalah Asoma bin Abjad. Jadi dia bukan seorang muslim. Coba bayangkan para sahabat yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, memeluk agama Islam ini, berhijrah ke negeri Nasrani. Bukan sebaliknya, mencari negeri yang sesama muslim. Bukan. Ini kepada negeri Nasrani. Ya. Dan ini luar biasa. Apa yang mau saya garis bawah di sini? Bahwa motivasi di balik hijrah ini itu bukan untuk mencari saudara sesama muslim, tetapi untuk mendapatkan lingkungan, untuk membangun lingkungan yang tidak membiarkan kezaliman, atau mendapatkan lingkungan itu. Dan Raja Najasyi terkenal adil, mereka tidak membiarkan kezaliman. Umat Islam itu cukuplah mendapatkan itu. Kalau kezaliman itu tidak dibiarkan saja dan keadilan ditegakkan, Islam ini akan tumbuh berkembang. Ya, tugas kita kan bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Cukuplah kita menyingkirkan penghalang umat ini, masyarakat ini melihat Islam apa adanya. Kalau sudah melihat Islam apa adanya, itu mereka akan tertarik sendiri. Maka hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting itu adalah suasana kebebasan itu. Maka yang esensi itu adalah kebebasan, dan itulah makna dari kemerdekaan, kawan-kawan sekalian. Maka la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, yang diinginkan dari umat ini adalah agar manusia itu tidak terhalang melihat kebaikan dari Islam itu. Maka Islamofobia, ya, orang takut pada Islam, atau pencitraan yang negatif atau stereotip terhadap Islam ataupun umat Islam, itu diantara yang menutupi nilai-nilai yang baik dari Islam itu. Makanya ketika umat Islam di Eropa, di Amerika hadir di tengah-tengah kehidupan majemuk di sana, itu juga mendekatkan
ya orang-orang Eropa dan Amerika itu untuk mendekatkan mereka dengan sumber-sumber yang mereka bisa dapatkan untuk mengenal Islam lebih dekat, sehingga ketika mereka lebih dekat itu penutup-penutupnya itu, penghalang-penghalangnya itu bisa disingkap. Ya, bisa berdiskusi langsung, bisa melihat prakteknya langsung, sehingga tidak terkotori pikirannya oleh citra negatif yang dibuat oleh media. Ya, stigma-stigma, kejelekan-kejelekan yang sengaja dibuat untuk menutupi kebaikan dan seterusnya. Itu semuanya bisa dihilangkan. Dan sehingga mereka bisa terbuka pikirannya dan banyak di antara mereka kemudian masuk Islam, kawan-kawan sekalian. Jadi itulah yang terpenting. Jadi bukan memaksa orang masuk Islam, tapi hindarkan penghalangnya, dan penghalang itu bisa dihindari kalau situasinya kedaliman itu tidak dibiarkan dan keadilan ditegakkan di sana. Untuk apa? Itulah cara untuk menghidupkan kemerdekaan, merdeka. Nah, ini yang saya kira yang penting. Jadi para sahabat yang tertindas di Mekah. Di Mekah berhijrah ini kan karena tertindas kan? Mereka diancam dibunuh. Bahkan bukan hanya Nabi yang dibunuh. Ini umat Islam di apa istilahnya, kalau zaman sekarang istilahnya ada genosida kan gitu kan. Jadi satu kelompok Islam ini dan juga pendukungnya, meskipun non Muslim yang mendukung, ya termasuk Abu Thalib dan yang lain, ini kan di boikot ya kan. Sedemikian susahnya kehidupan ekonomi saat itu, ya arus logistik dari luar tidak bisa masuk, diboikot semuanya. Sehingga yang terjadi adalah tekanan ekonomi yang hebat sampai kelaparan terjadi, diriwayatkan bahkan mereka mengganjal perutnya itu dengan batu. Ini kondisi yang sangat susah. Dan itu adalah penindasan ekonomi, penindasan politik, dan itulah bentuk penjajahan yang luar biasa. Dan mereka kemudian berhijrah itu untuk meninggalkan itu semuanya. Ini yang saya kira penting. Yang kedua, nilai kemerdekaan dan keadilan ini, ya, yang diperjuangkan ini melampaui sekat berbagai perbedaan, sekat perbedaan suku, perbedaan geografi, perbedaan bahasa, ya, pindahnya kan ke Nasrani di Afrika. Ini berarti apa? Ada inklusivitas di sini. Tampak dalam hijrah yang pertama maupun yang kedua. Kalau hijrah yang kedua apa? Maka ketika Nabi sudah masuk ke Madinah, Nabi kemudian bikin apa yang dikenal oleh para ilmuwan sejarah dengan istilah Piagam Madinah. Dan itu adalah cikal bakal negara modern yang ditulis perjanjiannya, bahkan disebutkan di sana ya, orang Muslim, ya, orang Yahudi itu berbagai suku Yahudi ditulis satu persatu. Maka Piagam Madinah itu panjang tuh, ya, poin-poinnya itu banyak sekali karena nama-nama itu ditulis di situ. Jadi kayak perjanjian, kalau saya bayangkan itu kayak perjanjian notaris itu, kalau jual beli detail gitu ya. Ini luar biasa, dan itu lintas keyakinan. Saya mau bertanya, keberanian kita untuk bergaul, membuka kesempatan dengan mereka yang berbeda suku bahasa saja susah. Umat ini, apalagi sampai berbeda keyakinan. Ini inklusivitas yang puncak, kawan-kawan sekalian. Nah, meskipun mungkin kita memang bergaul di lingkungan yang homogen umat ini, tetapi pikiran eksklusif itu harus dikikis. Pikiran eksklusif harus dihilangkan supaya anak-anak kita juga mampu ukhrijat linas yang lebih luas, dan kemudian membangun kehidupan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan membangun solusi-solusi kemanusiaan di tingkat dunia. Ini inklusivitas ini penting, kawan-kawan sekalian ya. Jadi kita nggak mungkin menghadirkan solusi kalau kita tidak mampu menampilkan diri bergaul bersama mereka dengan solusi yang baik bersama mereka ya. Ini saya kira penting. Nah, makanya kemudian ayatnya itu dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13, wahai manusia ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya kan? Jadi kita ini manusia, yang diseru ini manusia, bukan yang muslim ya. Kita harus saling mengenal ini. Lita'arafu ini untuk semua manusia ya.
Sehingga betul-betul kita ini menjadi umat yang inklusif, ya, jangan eksklusif lagi. Ini dan demikian juga dalam kehidupan berbangsa umat Islam harus lebih baik lagi ini ke depannya, ya. Kita diciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku akan saling mengenal. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi meskipun dalam hati kita ingin tetap mengabdi pada Allah, menunjukkan prestasi ini pada Allah, tetapi dalam praktek kehidupannya kita inklusif bersama manusia dan menghadirkan solusi buat mereka. Hijrah tidak terbatas dengan demikian kita pergi kemana atau bertemu dengan siapa. Tetapi hijrah adalah perjuangan mewujudkan kemerdekaan yang sebenarnya, kebebasan dari penindasan tadi. Dan itu ditandai oleh kebebasan dan keadilan dalam hal keyakinan, pikiran, dan tindakan yang bertanggung jawab. Jadi keyakinannya harus merdeka. Tidak ada paksaan dalam agama. Pikirannya harus merdeka. Maka tanpa pikiran yang merdeka, itu solusi-solusi baru tidak akan hadir. Dan kemerdekaan pikiran ini harus dijamin. Ya, tindakan yang merdeka. Maka saya ingin keluarga kita di Al-Uswah ini dan juga di Permata gitu ya, itu kita ingin supaya guru-guru dan karyawan kita hidup dalam suasana yang merdeka. Dalam suasana yang merdeka sehingga ada karya-karya yang baik, yang baru, yang relevan, yang menggantikan hal-hal yang sudah tidak dibutuhkan apalagi di era perubahan sekarang. Nah, ini saya kira penting. Nah, kemerdekaan seperti itu menghadirkan ekosistem jiwa yang sehat. Ekosistem jiwa yang sehat ini penting. Jiwa yang merdeka, yang dapat memilih yang benar daripada yang salah. Meninggalkan yang gelap menuju cahaya. Itu hanya jiwa yang merdeka. Karena kalau orang yang tertekan, kawan-kawan sekalian, tidak bisa memutuskan. Orang yang berhutang budi tidak bisa memutuskan sesuai jiwanya. Maka money politik itu orang yang tertekan secara ekonomi, ya, karena sudah dibeli oleh orang lain, pilihannya ikut siapa yang membeli. Meskipun dia punya preferensi tidak diikuti karena kena money politik. Ya, ini contohnya. Jiwa merdeka dapat memilih yang benar daripada yang salah, meninggalkan yang gelap menuju cahaya, maka tidak ada paksaan dalam agama ini. Tumbuhnya iman dan pembelaan pada kebaikan membutuhkan suasana jiwa di mana nalar cerdas itu dapat bekerja. Nalar cerdas itu hanya bisa bekerja kalau suasana jiwanya merdeka. Ini penting. Nah, mudah-mudahan di Al-Uswah sudah merdeka ya. Kalau enggak, mari kita ciptakan hal-hal yang mengekang pikiran-pikiran kita, itu segera bisa kita kurangi satu persatu karena kita sedang belajar bersama-sama. Terakhir, sekarang makna kemerdekaan. Waduh, ini cukup enggak waktunya ya? Mudah-mudahan ini. Nah, ini penting nih. Kalau kita baca ini setiap Senin upacara ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu kawan-kawan sekalian. Jadi kita penting ya menghayati, memahami yang kita baca berulang-ulang. Jangan hanya seremonial upacara ya. Kalau kita baca undang-undang ini, Undang-Undang Dasar ini, itu saya mengelompokkannya menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu 3 alinea pertama pendek-pendek, relatif pendek itu. Kemudian alinea yang keempat itu bagian yang kedua. Jadi bagian alinea yang 4 yang panjang bagian kedua. Mari kita mulai untuk bagian yang pertama. Maka yang kalau kita baca alinea yang ketiga, bagian yang pertama ini, sesungguhnya subjek yang menyatakan kemerdekaan Indonesia ini itu adalah rakyat Indonesia. Saya ulangi lagi. Siapa yang menyatakan kemerdekaan? Rakyat Indonesia. Jadi bukan negara Indonesia. Saya ulangi. Rakyatnya. Maka parameter tolok ukur kemerdekaan itu harus dilihat sampai level rakyat kita sudah merdeka. Jiwa-jiwa kita sudah merdeka enggak? Rakyat kita seperti saya, seperti kita semuanya yang hadir di sini, kita sudah merasa merdeka enggak? Kalau masih ada namanya persekusi. Kalau masih ada yang namanya persekusi, kemudian kriminalisasi, ya, yang hal-hal seperti itu, ketakutan, stigma, kemudian pertentangan di media sosial, banyaknya buser-buser, mencampur adukkan yang baik dengan yang benar, memojokkan yang tidak bersalah dan seterusnya.
maka sesungguhnya kemerdekaan rakyat ini belum terbentuk, dan itulah PR kita semuanya sekarang. Ya, ini yang penting. Jadi yang saya mau garis bawahi adalah subjek yang menyatakan merdeka itu adalah rakyat Indonesia dan kita semuanya ini, kawan-kawan sekalian. Jadi jangan hanya kemudian negaranya merdeka, bukan, rakyatnya. Maka bunyinya di sini apa? Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi rakyat Indonesia yang menyatakan merdeka itu, ya. Nomor 2. Nah, tujuan rakyat merdeka itu apa? Sampai rakyat menyatakan merdeka itu tujuannya apa? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kalau sedikit-sedikit dicegah, sedikit dipaksa, ya itu kemerdekaannya tidak bermakna. Maka diskriminasi itu tidak boleh. Nah, jadi kalau orang yang memahami seperti ini mengelola negara, misalnya anak-anak kita lulus SMA memahami seperti ini dan mereka menjadi pemimpin, Masya Allah kehidupan kemerdekaan bangsa ini, rakyat ini, sehingga rakyatnya mesti bahagia, ya. Kondisi jiwanya itu dibangun betul, maka lagu Indonesia Rayanya pun bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi kondisi pikiran hati satu persatu itu menjadi sasaran yang penting dalam mewujudkan kemerdekaan. Ya, ini jadi supaya mereka berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, kok bisanya rakyat itu berani menyatakan kemerdekaan dan berani bercita-cita. Kadang-kadang orang-orang bercita-cita aja kita ini nggak berani kan. Waduh, bercita-cita sampai naik haji gimana gitu kan, jauh sekali. Nggak, bercita-cita aja nggak berani. Ini bercita-citanya itu resikonya mati. Itu berani dia menciptakan. Kenapa? Ada sumber kekuatan. Ada 2 sumber kekuatan di situ. Yang membuat rakyat berani untuk bercita-cita itu 2. Apa itu? Satu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini ada berkat rahmat Allah yang kuasa. Itu yang menyebabkan kekuatan. Ada sumber kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, didorongkan oleh keinginan luhur. Didorongkan oleh keinginan luhur itu berarti ada keinginan yang kemudian diperjuangkan. Makanya banyak orang yang waktu itu berjuangnya itu enggak ada komanya. Ya, enggak ada komanya. Lanjut gitu ya. Lanjut sampai istilahnya mati atau merdeka. Merdeka atau mati. Itu kan keinginan luar seperti itu. Maka bertemunya berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang didorong oleh keinginan luhur. Itulah kalau dalam bahasa umat Islam yang kita sebut dengan taufik. Maka kita sering mengatakan billahi taufik wal hidayah. Kita sering dengar itu ya. Itu taufik itu bertemunya 2 hal ini, maka itu menjadi sumber kekuatan yang besar sehingga rakyat itu menyatakan kemerdekaannya dan berani bercita-cita untuk menghidupkan berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ini inspirasi yang penting buat kita, dan umat Islam memahami ini itu secara personal, secara komunitas umat Islam itu secara subjektif, ya, subjektif kita. Tetapi kita ini berupaya melakukan perubahan di tengah kehidupan nyata dan memastikan apa yang kita pikirkan ini menjadi solusi yang relevan oleh kehidupan nyata itu. Jadi bagaimana mentransformasi pikiran kita yang ideal subjektif tadi menjadi kehidupan yang nyata, yang relevan dalam praktek sehari-hari, ya, itu yang disebut dengan proses objektifikasi. Agak sulit ya istilahnya ya, objektifikasi. Jadi hal-hal yang subjektif kita hadirkan menjadi solusi yang dipandang objektif. Kalau sudah objektif itu semua pihak mengakui. Begitu. Itulah yang namanya proses objektifikasi. Yang subjektif menjadi objektif. Dan itulah kemudian PR kita, kawan-kawan sekalian. PR kita. Dan dulu para ulama telah melakukan itu. Menuliskan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah proses objektifikasi. Apa itu? Mereka memahami tentang maqasidus syariah. Ya,
tentang tujuan syariah itu apa saja, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta, melindungi keturunan. Maqasidus syariah yang 5 itu diterjemahkan di sini dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam ketertiban dunia, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu namanya objektifikasi. Hal-hal yang subjektif dipikirkan, ada ayat-ayatnya segala macam, terus kemudian dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ulama dulu telah melakukan objektifikasi ini, selanjutnya lah kita yang mengisi kemerdekaan itu melakukan objektifikasi. Jadi jangan menyingkir menjadi pendorong mobil mogok tadi, dan itulah anak-anak kita diinspirasi, kawan-kawan sekalian. Meskipun posisi kita di kelas-kelas, tapi pikirannya kita melampaui sekat-sekat tembok-tembok itu. Nah, ya, makanya kemudian yang penting, kawan-kawan sekalian, perjuangan pergerakan kemerdekaan para ulama dulu itu mengantarkan baru di depan pintu gerbang dari kemerdekaan itu, masih di depan, bukan di pintu gerbang loh ya, di depan pintu gerbang, ya, belum betul-betul di gerbangnya. Kemerdekaan proklamasi itulah gerbangnya. Tapi apakah kita kemudian di dalam itu kita masuk lurus di tempat yang menyenangkan, atau belok kiri dan belok kanan dan ketemu lubang-lubang dan terjerembab dalam persoalan-persoalan, atau di mana? Itu tugas kita melanjutkan itu. Tugas kita. Maka umat Islam tidak boleh istirahat, berhenti, dan kemudian sekali lagi masuk benteng-benteng, kembali ngurusin dirinya sendiri. Umat ini harus masuk pada dinamika aliran pergerakan kehidupan umat dan bangsa ini. Ya. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, setelah di depan pintu gerbang kemerdekaan itu, tugas kita lah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Jadi jangan menunggu orang lain mewujudkan ini. Apa sekarang sudah merdeka betul? Apakah sekarang sudah bersatu betul? Ketika masih ada booster kayak begitu banyaknya dan mengadu domba di antara kita. Apakah kita berdaulat betul bahwa mengambil keputusan undang-undang kita dan seterusnya itu agenda setting negara kita. Setting yang namanya adalah national interest, ya, kepentingan nasional kita. Ataukah itu dipengaruhi utamanya oleh agenda asing misalnya. Itu yang bisa menjaga siapa? Kita semuanya. Tidak bisa kita serahkan oleh orang lain. Kalau orang lain yang mengisi dan mereka tidak membaca Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan penghayatan sebagaimana dulu para penyusunnya itu menghayati betul nilai-nilai ini, maka arahnya akan berbeda. Demikian juga, apakah betul kemudian kehidupan adil dan makmur itu terbentuk? Itu tanggung jawab dari tangan-tangan kita, komponen umat dan bangsa. Adik-adik kita, anak-anak kita. Maka jangan menghindar dari persoalan ini. Terlibatlah kita semuanya. Kita terutama, kalau di kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bagian dari kita. Niatkan itu, insya Allah membangun negeri ini. Kalau negeri ini menjadi baik, insya Allah selama kebaikan itu dilakukan, amal jariahnya terus akan tetap berlangsung. Nah, ini saya kira penting, kawan-kawan sekalian. Jadi ini mendorong kita berdialektika dalam kehidupan nyata. Nah, latar belakang itu semuanya untuk apa? Sekali lagi supaya kita terbebas dari penjajahan, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan di dunia harus dihapuskan. Dan itu latar belakang kita. Kalau kemerdekaan ini lepas, sekali lagi yang terjadi sebaliknya. Nanti yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Ini yang saya kira penting pemaknaan kita tentang ini. Nah, makanya doa-doa kita kan ini kan, doa-doa kita yang kita sering ucapkan itu terutama adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Sebenarnya nilai-nilai yang terakhir ini, terbebas dari lilitan hutang,
dan terbebas dari penindasan orang-orang, itu sebenarnya makna dari kemerdekaan secara ekonomi dan kemerdekaan kedaulatan secara politik. Dan saya kira ini yang penting, doa ini kan kita panjatkan setiap pagi dan petang supaya menginspirasi kita semuanya. Ya, ini ada setiap 4 kali kita berdoa, dua hal yang kita minta setiap kalinya. Jadi ini ada hammi wal khazani, kita terhindar dari sedih dan kecewa, ya, gelisah dan sedih, gelisah dan keji, dan kemudian kita minta terhindar dari sifat malas dan sifat lemah, ya, ajzi, lemah, dan kasal itu malas. Kemudian kita minta terhindar dari sifat pengecut dan bakhil, dan kemudian kita baru pada puncaknya kita minta terhindar dari jeratan hutang dan penindasan orang. Ini 8 poin ini saling terurut, ya, terurut. Jadi atas ke bawah itu menjadi prasyarat. Kita tidak mungkin menjadi orang yang pada level paling tinggi yang ada di barisan bawah ini sebelum kondisi di atasnya ini terbentuk, ya. Jadi ini kaitannya dengan kemerdekaan, kan? Kemerdekaan jiwa, ekosistem jiwa yang sehat itu menciptakan kemudian kemerdekaan sampai pada aspek ekonomi dan politik. Kawan-kawan sekalian, terakhir, orang-orang yang merdeka itu seperti ini, ya. Meskipun saya seharusnya bisa memberikan contoh yang banyak, ya, tapi ini karena waktu dan seterusnya saya akhiri di sini. Kalau yang contoh bagaimana membangun negara, terlibat dalam kebijakan publik, itu ada. Terlibat dalam membangun negara, membangun sektor ekonomi, menjadi pengusaha-pengusaha besar yang baik, itu ada. Kemudian ini yang membangun kehidupan sosial, ya, seperti kita di yayasan ini, saya kira penting. Saya mau terakhir ini, apakah suaranya terdengar? Belum, Ustaz. Belum. Terakhir ini, ya, sedikit saja terakhir. Dengan pemakamannya yang dihadiri, mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo? Sudah terdengar? Sampun, Ustaz, terdengar. Ya, jadi tadi ada kalimat mengapa kematian beliau menggemparkan kota Kairo. Ayo. Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo? Dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafrana al-Ashraf, distrik Mittelghamir, Provinsi Dakohlia, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal. Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat, kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal.
Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaan. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf ini temanya nggak bisa dilanjutkan sampai selesai karena sudah waktunya sudah sore. Sore. Bukan sore ya. Sudah 1 jam lebih ternyata ya. Masya Allah. Bukan. Ya. Sudah hampir jam 9 ini ya. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah kalau hijrah itu kata kuncinya adalah menciptakan kemerdekaan, kebebasan keyakinan, pikiran dan tindakan yang bertanggung jawab. Dan kemudian itu pula lah yang menginspirasi para ulama, para cendekiawan, tokoh-tokoh ideolog, para aktivis, para pejuang yang kemudian memerdekakan Indonesia. Dan kemudian kita gilirannya saat ini untuk melanjutkan, untuk mengisi sampai kemudian tujuan kemerdekaan itu terjadi dan kemudian kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan secara subjektif kita menginginkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khair kepada Ustadz Mukhtasar. Masih ada waktu Ustadz Mukhtasar untuk kami bertanya mungkin 15 menit ke depan atau sampai kami puas bolehkah? Sampai jam 9 saya ngisi jam 9. Sampai jam 9 ya. Oke, baik. Para ustadz sekalian, dipersilakan raise hand bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada beliau terkait dengan refleksi hijrah dan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita sudah banyak mencatat tadi ya. Nilai-nilai lah yang menjadi sesuatu refleksi daripada hijrah itu sendiri dan kemerdekaan.
Baik, sudah raise hand. Saya lihat ada Ustadz Abdul Ghaffar. Dipersilakan. Mungkin ada satu atau dua yang lain segera raise hand, akan kita beri kesempatan bertanya baik dari Al-Uswah maupun dari Permata dari TKIT, SDIT, SMPIT Permata juga dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, singkat Ustadz Ghaffar, dipersilakan membuka mic-nya. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Profesor Butaksor. Ilmunya sangat banyak sekali Ustaz yang kami dapatkan hari ini Ustaz. Satu Ustaz yang saya tanyakan terkait dengan la hijrah ba'dal fath walakin jihadu wa niyatu. Ustaz, yang saya tanyakan sampai seberapa akan berlakunya hadis ini Ustaz gitu loh. Dalam artian wallah alam Ustaz ya, dengan perkembangan kita juga saya yakin gitu loh, seperti doa-doa kita di akhir-akhir sholat supaya kita terhindar dari akhir zaman gitu Ustaz. Ngapunten Ustaz, yang saya tanyakan apakah memang ada seruan gitu loh Ustaz? Ada seruan untuk hijrah lagi ketika harus berpindah untuk menghindari yang sangat gangguan besar dalam artian dengan tibanya akhir zaman Ustaz. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz Ghaffar atas pertanyaannya. Kita sambung langsung dengan Ustadz Dania yang sudah raise hand. Bagi Ustadz ya, satu kesempatan terakhir, satu orang dari Al-Usah maupun dari Permata untuk raise hand kesempatan bertanya berikutnya. Kepada Ustadz Dania, singkat dipersilakan membuka mic-nya. Baik, saya terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ingin tips aja Ustaz mungkin, bagaimana bisa menjaga semangat untuk berjuang ya ketika mungkin sudah tidak semudah dulu maksudnya, ketika sudah tidak semahasiswa dulu, ketika kita sudah punya anak dan sebagainya, sehingga tidak lagi ada istilah sing nom-nom ae seperti sing nom-nom ae lah sing maju sing tek gak usah. Nah, bagaimana Ustaz supaya kita bisa menjaga semangat berjuang seperti itu di usia yang mungkin sudah senior. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Dania sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada satu lagi Ustaz Sada atau cukup kita jawab dulu dua pertanyaan? Monggo Ustaz Muhtasor, kami persilakan. Ya, Ustaz Ghaffar, Masya Allah luar biasa ya. Nanti kalau hijrah dimaknai selalu dari Mekah ke Madinah, nanti kita diwajibkan pergi ke Mekah dulu terus hijrah ke Madinah kan susah nih kan ya. Jadi kewajiban haji saja tidak mudah, apalagi sampai kemudian hijrah seperti itu. Maksudnya hijrah yang mirip betul-betul sama dengan Nabi, bukan. Jadi hijrah itu sekarang dimaknai terutama bagaimana kita menjaga dua hal tadi ya, niat kita dan jihad kita, perjuangan kita, kesungguh-sungguhan kita, agar kita kemudian betul-betul meninggalkan yang buruk menjadi yang lebih baik, meninggalkan yang gelap menuju cahaya. Dan proses itu terus, itulah intisari dari yang kita lakukan setiap saat ya. Nah, kemudian pada saatnya ini kaitannya dengan pertanyaan Ustazah Nia juga itu tadi ya, perjuangan seperti itu, semangat seperti itu adanya di hati dan pikiran pertama-tama, bukan di tindakan. Nah, orang-orang yang menghubungkan bahwa berjuang itu anak muda, bukan yang tua itu berjuang, itu karena mengkonotasikan yang namanya perjuangan itu perjuangan fisik. Jadi yang kuat itu yang muda. Ya udah yang muda-muda aja bencana itu kaitannya dengan yang punya tenaga itu berjuang. Bukan. Perjuangan itu dimulai dari hati dan pikiran, baru kemudian tindakan. Jadi meskipun tua, itu masih bisa memberi semangat, memberi contoh, membersamai mereka, mengambil peran-peran yang memang makin hari makin strategis, itu ya, makin meningkat ruangnya. Jadi kalau kita jadi guru, maka umurnya akan lebih tua ya dengan anak-anak kita. Tetapi bukan berarti yang berjuang itu hanya anak-anak kita yang kita didik, kita sendiri juga berjuang. Tetapi kita mengambil peran yang lebih strategis daripada perannya anak-anak yang kita ajar. Demikian juga kalau kita meningkat umurnya,
maka kita akan melakukan regenerasi. Itulah gunanya regenerasi. Regenerasi ya. Maka kita mengambil posisi yang lebih strategis, kemudian ada generasi baru yang ngisi yang kita tinggalkan, dan demikian juga ya. Oleh karena itu, dalam pikiran kita yang kita tanya adalah hati kita dan pikiran kita masih istiqomah enggak dalam perjuangan itu, pembelaan itu, dan cari cara-cara yang terus menerus untuk menuntaskan tugas-tugas kita. Kawan-kawan sekalian, hidup ini kan digambarkan seperti permainan, ya kan? Kalau permainan itu kita tidak akan pernah berhenti sebelum waktunya selesai. Jadi kalau kita main sepak bola, peluitnya belum ditiup untuk yang terakhir sampai kita mati, itu nanti ya kita tetap melanjutkan. Meskipun mungkin tadinya kita bagian ronde pertama kita bagian striker di depan gitu kan, karena tenaganya masih kuat gitu. Tapi ronde berikutnya mungkin kita ngambilnya udah saya bagian kiper saja gitu kan. Ya tergantung keterampilan kita, supaya apa? Supaya kita bisa optimal memberikan kontribusi dalam permainan itu. Permainan apa ini? Permainan di dunia tadi. Jadi supaya misalnya gini, ya, objektifikasi yang dilakukan oleh para ulama pendahulu-pendahulu kita dan para aktivis-aktivis. Contohnya begini. Nanti saya lanjutkan lagi kaitannya dengan Ustadz Abdul Ghaffar insya Allah. Contohnya begini. Misalnya kita memahami tadi wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian secara batil. Kemudian di umat ini memahami itu secara subjektif. Dan muncullah keyakinan tentang transaksi keuangan Islam misalnya, ya kan? Muncullah kajian-kajian itu. Dari situ kemudian kita lihat pengalaman tahun 90-an, 1990-an itu atau sebelumnya bahkan ya, sebelum itu ide-ide itu muncul sampai diangkat menjadi keputusan organisasi konferensi Islam internasional. Mereka memutuskan apa yang mereka sebut mengenai International Islamic University. Jadi negara-negara itu berkumpul dan memutuskan membentuk Universitas Islam Internasional. Waktu itu akan dipilih di 3 negara. Salah satunya di Indonesia, tetapi Indonesia menolak zaman waktu itu ya, tidak ada. Jadi hubungan umat Islam dengan pemerintahan waktu itu belum begitu renggang ya, mungkin itu masih tahun 70-an, tahun 80-an begitu. Ide dari ini adalah objektifikasi dari nilai-nilai subjektif tadi. Apa itu? Islamisasi ilmu pengetahuan. Kita masih mendengar tokoh-tokoh yang kayak Profesor Islamil Raji Al-Faruqi dan yang lain-lain kan banyak sekali ya. Mereka menginginkan supaya universitas itu kalau ngajar ekonomi, ya ekonomi Islam, dalam pandangan Islam, dalam Al-Quran Sunnah gimana. Adapun belajar ekonomi yang lain, itu untuk melihat medan. Ya, medan di sekitar kita kayak apa. Kalau bicara politik dalam pandangan Islam bagaimana. Kalau bicara psikologi dalam pandangan Islam seperti apa. Begitu. Ya, termasuk ekonomi itu. Nah, kemudian yang berdirilah universitas itu di Malaysia, di Pakistan, dan di Kuwait. Ya, Indonesia nggak jadi buat. Kemudian salah satu studi yang mencolok saat itu adalah studi ekonomi Islam. Dan yang paling maju diantaranya adalah, yang maju itu adalah dari International Islamic University di Malaysia itu. Ya, yang Sidki sekolah di sana itu. Nah, kemudian dari sana muncul konsep Bank Islam. Kemudian diterapkan di beberapa tempat, salah satunya Indonesia Belajar. Tahun 90-an itu muncul dan kemudian dibentuklah bank pertama di Indonesia. Ya, bank pertama di Indonesia, Bank Islam. Nah, pada saat itu kondisi undang-undang yang berlaku di Indonesia, itu namanya bank, itu adalah institusi keuangan yang menerapkan bunga. Jadi sebenarnya konsep Bank Islam belum cocok untuk diterapkan dengan kondisi undang-undang itu. Tetapi objektifikasi yang dilakukan oleh para ulama waktu itu tuh luar biasa. Apa itu? Yaitu mereka tetap mengikuti undang-undang yang ada, tetapi mendefinisikan bank mereka itu, Bank Islam itu adalah lembaga yang menerapkan bunga, tetapi bunganya 0%. Jadi begitu caranya ya, bunganya 0 gitu di awal. Nah itu terjadi bunganya 0%, habis itu
setelah Bank Islam ini diterima oleh umat, banyak kemudian dukungan, lama-lama undang-undangnya diubah atau dibuat undang-undang baru yang mengakomodir ekonomi Bank Islam itu. Makanya kemudian muncul banyak sekali sekarang Bank Islam, ya. Bahkan bukannya Bank Islam, ada BPRS, ada BMT dan yang lain-lain yang menerapkan transaksi-transaksi secara syariah. Bahkan kemudian konsep ekonomi syariah itu diterima oleh negara, ditandai diantaranya akomodir oleh kabinet, presiden, dan juga bahkan undang-undangnya, itu negara menerima. Jadi kalau kita ditanya di Indonesia itu yang diterima, istilah syariah itu diterima, itu ekonomi syariah yang diterima. Tapi kalau yang lain-lain belum diterima atau tidak diterima, malah mungkin dikira radikal gitu kan. Kalau itu dikira radikal. Tetapi dalam konsep ekonomi itu diterima. Itu namanya perjuangan bagaimana kita mengobjektifikasi nilai-nilai yang kita yakini menjadi praktek dunia nyata. Ini harus ada perjuangan ke arah sana. Nah, itu bidang ekonomi aja seperti itu. Nah, perjuangan seperti ini tidak bisa dilakukan hanya oleh yang muda. Ustaz Zaida, ya, tidak bisa oleh yang muda. Kalau yang muda tadi perjuangan yang menggunakan tenaga, angkat-angkat, membuat ini, begitu, ada dobrak itu. Tapi kalau ini strategi kan, harus ada yang pemikir-pemikir, dan biasanya yang sudah bisa memikirkan jangka panjang itu kalau sudah mengalami akumulasi pengetahuan dan pengalaman. Orang yang mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman menjadi lebih bijak, dan proses akumulasi itu butuh waktu, karena itulah mereka adalah orang-orang tua. Ya, jadi tua itu tidak berhenti berjuang. Berjuang itu tidak akan ada berhentinya sampai kita meninggal. Jadi nanti perannya diubah. Perannya berubah karena makin tua, makin ambil peran yang lebih strategis. Yang muda mengisi. Demikian juga ya di Al-Uswa, di Permata. Yang muda-muda mempersiapkan diri. Nanti ada regenerasi, ada kepala sekolah baru, bahkan atau mungkin dibentuk sekolah-sekolah baru dan seterusnya, tumbuh berkembang, ya, kepala sekolah naik menjadi ngurusin yang lebih luas, ngurusin manajemen, ngurusin yayasan, bikin sekolah baru dan seterusnya. Itu namanya perkembangan, ya. Itu namanya tadi contoh ya, bagaimana nilai-nilai yang kita yakini itu bisa diobjektifikasi dalam kehidupan nyata. Tadi contohnya adalah bidang ilmu pengetahuan. Ya, ada konsep islamisasi ilmu pengetahuan itu, dan kemudian ada konsep ekonomi Islam, kemudian lahirlah tentang Bank Islam dan seterusnya. Nah, demikian juga tentang hijrah tadi, ya, hijrah tadi tidak lagi hijrah secara fisik, tetapi bagaimana kita liyukhriju minadz dzulumatil jahiliyah ila nuril Islam itu. Nah, kalau kemudian pada kenyataannya ya, itu soal yang lain ya, misalnya ada penindasan, peperangan dan seterusnya, kita mengungsi, kita apa, itu kan bagian dari strategi lokal sesuai dengan kenyataan yang ada, ya. Itu yang kita konteksnya bukan soal hijrah, tapi konteksnya adalah bagaimana strategi untuk mempertahankan diri, membela kehidupan atau melawan penjajahan dan seterusnya. Itu sangat khas di situ. Nanti bagaimana perkembangan dunia ke depan, ya kita akan menyesuaikan keadaan itu. Jadi intinya bukan konteks hijrahnya, tapi dalam konteks pertahanan keamanannya tadi, ya. Mungkin itu yang ditanyakan Ustadz Abdul Ghaffar tadi. Nanti saya kira itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita. Nah, di antara keinginan kita menjadi lebih baik terus-menerus, ya, keinginan kita menjadi lebih baik terus-menerus, itu bagian dari hijrah, ya. Itu kita terus kita rawat, ya. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik, termasuk upaya kita untuk memperbaiki keadaan kita. Nah, saya menyampaikan kabar baik ini diingatkan Ustadz Idris. Kalau Ustadz Idris ini nggak lupa, saya senang nih. Saya tadi hampir lupa, ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah meskipun dalam situasi pandemi, ya, di tengah orang-orang yang banyak kesulitan, Al-Uswah juga mengalami kesulitan, Permata juga mengalami kesulitan. Tetapi saya mengapresiasi kepada kawan-kawan manajemen, Bu Nunung dan kawan-kawan yang bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Ya, jadi meskipun ini pandemi, insya Allah kenaikan gaji tahun ini tidak kita hentikan, kita akan tetap naik gaji meskipun dalam masa pandemi. Jadi judulnya insya Allah naik gaji masa pandemi, ya, insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita syukuri berapapun jumlahnya.
berapapun kenaikannya, tapi keberkahan dan niat ikhlas. Tadi kan niat, dan tadi kan judulnya niat dan jihad kan, ya niat sama usaha. Yang penting ini sudah ada niatnya, kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi lebih baik lagi, kita semuanya, organisasi kita maupun guru-guru kita dan kita semuanya, ya. Kita insya Allah akan naik gaji dan nanti akan diumumkan bagaimana teknisnya oleh manajemen Pak Idris dan juga Bu Nunung dan juga kawan-kawan, atau Ustazah Alfi juga nanti akan memberikan penekanan-penekanan di sini ya. Jadi intinya itu saya tidak bisa lagi lebih lama karena ini diminta ngisi kawan-kawan pasca sarjana untuk juga pengajian mereka ya. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyatukan kita dalam keadaan iman, Islam, kesehatan, dan mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.